Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang baru ini kita boleh bangun pagi semua karena anugerah Tuhan. Kita diberi kesempatan hidup untuk memuliakan Tuhan dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Waktu yang ada ini untuk memuliakan Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas, kita akan membaca, kita akan merenungkan firman-Nya. Sehingga setiap pembacaan dan perenungannya kita akan diberkati, kita akan dibaharui dari sehari ke sehari. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu. Terima kasih atas kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Engkau memelihara kami dan menolong kami. Kami mohonkan biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu dari setiap pembacaan ini menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam 1 Petrus pasal 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena kamu sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, dan oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah membaca 1 Petrus pasal 1, bagaimana utusan-utusan orang-orang yang dipersiapkan untuk memberitakan kabar baik. Mereka tersebar baik di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Mereka adalah warga kerajaan surga. Mereka sementara di dunia ini, tetapi mereka adalah kewargaannya di surga sana. Kenapa? Karena mereka giat di dalam Tuhan. Giat untuk memberitakan Injil, giat untuk menyampaikan kebenaran, kabar baik, dan hidup di dalam kekudusan.
Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu pribadi tentang pelayan ini. Rasul Petrus, ya, dikatakan Rasul Yesus Kristus. Dia adalah rasul yang dulunya nelayan, namanya Simon, dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Profesi, jabatan, pekerjaan ditinggalkan dan fokus melayani Tuhan, memberitakan kabar baik, kabar kebenaran, berita damai sejahtera. Ini penting, Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk kita terus menyampaikan kabar baik. Ya, mari setiap kita untuk ikut serta ambil bagian seperti yang sudah dilakukan oleh Rasul Petrus dan hamba-hamba yang lain. Dikatakan bagaimana mereka punya pengharapan, punya iman, dan punya kasih. Ya, dikatakan bahwa untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu siapa, Bapak Ibu? Bagaimana mereka hidup untuk fokus menyampaikan kabar baik. Bagaimana iman mereka bertahan di dalam penderitaan, kesukaran, di dalam kesulitan hidup, di dalam tantangan pelayanan, mereka terus giat sampaikan kabar baik. Bagaimana mereka dituntun oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kabar baik. Kita perlu sadari bahwa tanpa Roh Kudus kita tidak bisa juga berbuat apa-apa. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus, Roh yang suci, untuk menuntun kita di dalam setiap langkah hidup kita. Ya, perhatikan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Puji Tuhan. Maksud semuanya itu untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita terus giat di dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita senantiasa giat di dalam penyampaian kabar baik. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Memuliakan Tuhan, mensyukuri anugerahnya, menerima anugerahnya. Dia mau supaya kita hidup terus di dalam Tuhan, supaya ide-ide, kreasi-kreasi terus bertumbuh oleh pimpinan Roh Kudus, supaya kita terus giat di dalam Dia, memberitakan sehingga jiwa-jiwa banyak yang memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.